Jembatan Sirotol Mustaqim ceritaku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jembatan yang berada di atas neraka, yaitu jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam, yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jembatan ini mempunyai 7 gardu yang setiap gardu jaraknya sekitar perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran, 1000 tahun berupa lereng yang curam. Dia lebih kecil dan lembut dibandingkan dengan rambut, lebih tajam jika dibandingkan dengan pedang, dan lebih gelap jika dibandingkan dengan malam yang pekat. Setiap gardu mempunyai 7 cabang, setiap cabang bagai panah yang tajam ujungnya. Duduklah seorang hamba di atas setiap gardu tersebut, dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pos yang pertama, seorang hamba ditanya tentang keimanannya. Jika ia terpelihara dari sifat kafir dan ria, maka tetaplah ia di atas gardu, dan jika tidak, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Dalam pos yang kedua, seorang hamba akan ditanya tentang sholatnya. Di dalam pos yang ketiga, seorang hamba akan ditanya tentang zakatnya. Di pos yang keempat, seorang hamba akan ditanya tentang puasanya. Di pos yang kelima, seorang hamba akan ditanya tentang haji dan umrah. Di dalam pos yang keenam, seorang hamba akan ditanya tentang wudhu dan mandi junub. Dan di pos yang ketujuh, seorang hamba akan ditanya tentang budi yang baik terhadap kedua orang tuanya, menyambung tali persaudaraan dan penganiayaan. Dan jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia pada pos, dan jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Telah berkata Wahab, sesungguhnya Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, selamatkan umatku. Maka naiklah semua makhluk di atas jembatan tersebut, hingga ada yang saling menaiki antara yang satu dengan yang lainnya. Dan jembatan itu terus terombang-ambing bagaikan perahu di atas lautan yang tertiup angin topan. Maka lewatlah kelompok yang pertama bagaikan kilat yang menyambar, kelompok yang kedua bagaikan angin kencang, kelompok yang ketiga bagaikan burung yang terbang, kelompok yang keempat bagaikan kuda yang lari, kelompok yang kelima bagaikan orang yang berlari, kelompok yang keenam bagaikan orang yang berjalan, kelompok yang ketujuh melewatinya sekitar sehari semalam, ada yang melewatinya sekitar 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya sekitar 15.000 tahun. Dalam suatu hadits diterangkan, sesungguhnya manusia ketika melewati jembatan, maka api neraka berada di bawah telapak kakinya, ada yang berada di atas kepala mereka, ada juga yang berada di sebelah kanan dan kiri mereka, serta ada yang berada di belakang dan di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 71 dan 72, wa in minkum ila wariduhakana ala robika homsan makdian sumanunajia ladzinatako wanadarud zolimina fi hajisyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan, kemudian kamu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sekian dulu untuk cerita ini, dan nantikan di cerita selanjutnya, masih di cerita Jembatan Sirotol Mustaqim. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, sehat selalu dan bahagia selalu semuanya. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Palms up together, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.